Dewa medis terkuat. Bab 617. Ya, ya, ya. Yang mulia benar. Saya hanya menebak-nebak saja. Baiklah. Mari kita terus menghubungi mereka. Mungkin sinyal mereka buruk. Lagi pula, medan magnet di alam semesta tidak cukup stabil, dan medan magnet yang menghalangi sinyal sering muncul. Yang mulia benar. Saya akan segera menghubungi Anda. Namun, saat mereka berdua selesai berbicara, alarm di kapal Lingu tiba-tiba berbunyi di luar. Ada alarm. Apa yang terjadi? Musuh telah menyerbu, dan kekuatan mereka luar biasa. Segera kerahkan pertahanan. Siapapun musuhnya, kalahkan mereka segera. Garis pertahanan ini tidak boleh diganggu. Saat Xiao Chen tiba, garis pertahanan kedua kita harus mengalahkannya. Begitu kata-kata itu keluar, saat berikutnya, seluruh ruang mulai bergetar. Kemudian, ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema liar di telingaku. Apa yang sedang terjadi? Dewa itu terkejut, dan segera keluar untuk melihat, dan tiba-tiba pupil matanya mengecil. Pada saat ini, seluruh garis pertahanan kedua mulai runtuh sepenuhnya, dan dari langit berbintang yang jauh, serangkaian sinar pedang yang mengejutkan melesat keluar. Kemanapun pedang itu lewat, tak seorang pun dapat bertahan melawannya. Banyak sekali murid yang terbunuh di tempat atau mengalami luka parah. Tak seorang pun yang dapat menahan gerakan pedang itu. Bajingan! Di mana dewa-dewa lainnya? Ikutlah denganku. Sebelum sang dewa menyelesaikan perkataannya, disertai dengan suara ledakan keras, separuh tubuh sang dewa hancur menembus perisai pelindung kapal Lingu dan jatuh dengan keras di kakinya. Mata pihak lain membelalak, dipenuhi dengan keengganan, rasa sakit, dan keputusasaan yang mendalam. Tampaknya dia tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang dewa yang kuat, akan langsung dibunuh oleh pihak lain. Kematian yang menyedihkan. Sang dewa benar-benar tercengang, rahangnya ternganga ke tanah, dan matanya terbelalak. Bukankah ini dewa teratai murni? Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu dia selesai berbicara, anak buahnya di sampingnya berkata dengan sedikit ketakutan. Tuan, garis depan kita telah runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sang guru ilahi menggigil hebat dan melihat sekeliling dengan ganas. Para pendeta itu mati atau melarikan diri. Seluruh langit berbintang dipenuhi mayat, darah, dan anggota tubuh yang patah. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa garis pertahanan kedua mereka telah runtuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa garis pertahanan pertama tidak dapat dihubungi. Alasannya ada di sini. Garis pertahanan pertama mungkin telah musnah. Sialan. Setelah meludah dengan ganas, dia segera berteriak keras. Cepat pergi dan beritahu garis pertahanan ketiga, dan suruh mereka segera bersiap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Kita tidak bisa melarikan diri lagi, cobalah yang terbaik untuk menundanya. Pergi. Ya. Sinar pedang terus melesat keluar, dan bersama dengan sinar pedang itu muncul sekelompok orang sura yang sama menakutkannya seperti langit dan bumi. Mereka tidak berbeda dari orang biasa, tetapi mereka memiliki sepasang gigi taring yang tajam. Mereka juga memiliki mata merah dan gerakan kuat yang disertai serangan mental. Ketika suku sura berperang, tidak akan ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Semua makhluk hidup yang menjadi target suku sura pasti akan mati tanpa tempat penguburan. Ah! Monster! Itu suku sura. Monster dari suku sura. Para biksu menjadi semakin ketakutan. Pada hari ini, mereka teringat akan ketakutan akan dikuasai oleh klan sura. Pada hari ini, mereka putus asa dan putus asa. Klan sura lewat dan kemudian melahap biksu manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, cahaya ilahi menyala, dan semua kapal sura dan Lingu langsung diserap dan menghilang tanpa jejak. Itulah Xiao Chen, yang menyerap mereka semua ke dalam kuali ilahi Jiushu. Setelah melahap dua kelompok yang terdiri dari ratusan juta biksu, kekuatan para prajurit sura ini telah meroket. Namun, ini masih jauh dari cukup. Di garis pertahanan ketiga di tata surya, tiga dewa yang kuat sedang menunggu di langit. Aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka harus membuat keributan besar kali ini. Benar sekali. Jumlah kita banyak sekali, mengapa kita harus membuang-buang waktu? Langsung saja maju dan bunuh Xiao Chen. Bukankah itu mudah? Saya pikir mungkin Yang Mulia Yan sangat sedih karena kehilangan putranya, dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Ekspresi mereka bertiga cukup santai, bahkan ada sedikit nada sarkasme dan ejekan dalam kata-kata mereka. Namun, pada kenyataannya itu benar.
Sejak berdirinya kuil matahari, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kasar kepada kuil matahari selama bertahun-tahun. Reputasi Kaisar Yan menyebar jauh dan luas. Siapa di seluruh Bima Sakti yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak mengenalnya? Pasukan matahari di bawah Kaisar Yan bahkan lebih kuat. Di antara semua pasukan di seluruh Bima Sakti, pasukan itu setidaknya bisa masuk dalam 3 besar. Mempertimbangkan semua ini, hanya ada segelintir orang yang dapat melawan Kaisar Yan dan pasukan surya. Dia, seorang Xiao Chen, berani menimbulkan masalah di tata surya, yang sama saja dengan mencari kematian. Tak seorang pun akan peduli padanya, apalagi bersimpati padanya. Namun, pada saat ini, cahaya putih keperakan tiba-tiba terbang dari bawah. Yang muncul adalah Dewa Ilahi yang kuat. Pada saat ini, wajahnya tampak agak jelek, sepucat seolah-olah dia akan mati. Ada butiran keringat di dahinya, sebesar kacang. Bahkan bibirnya gemetar. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hah? Apa yang terjadi? Lihat dirimu, kau begitu takut. Kau telah menghancurkan reputasi kami. Teman-teman yang terhormat, ini benar-benar hal yang buruk. Garis pertahanan pertama dan kedua telah sepenuhnya dihilangkan. Orang yang bernama Xiao Chen menyerang dengan cara ini. Apa katamu? Ketiga orang terhormat itu mengatakan hal ini hampir bersamaan dengan mata terbelalak. Ketiganya hanya mengejek Xiao Chen, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menghancurkan 2 garis pertahanan. Apakah Anda bercanda? Mungkinkah Anda salah? Bagaimana mungkin? Benar, Yang Mulia. 2 menit yang lalu, garis pertahanan kedua mengirim pesan secara langsung. Sekarang, garis pertahanan kedua tidak dapat dihubungi lagi. Saya perkirakan orang itu akan segera datang kepada kita. His. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam dan saling memandang, mereka semua melihat ketakutan di mata masing-masing. Hampir pada saat yang sama, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba menjadi gelisah. Langit berbintang berkedip-kedip. Jantung semua orang berdebar kencang, dan rambut mereka berdiri tegak. Bab 618. Dia datang. Dia datang. Cepat. Bersiaplah. Serang. Serang. Yang Mulia, dia masih cukup jauh dari kita. Bukankah terlalu dini untuk menyerang sekarang? Berhenti bicara omong kosong dan serang segera. Cepat. Cepat. Wajah beberapa dewa tampak sangat serius. Hanya mereka sendiri yang tahu seberapa kuat kultivasi mereka setelah mencapai level Xiao Chen. Mengikuti perintah beberapa dewa, miliaran serangan dengan liar menyapu ke arah langit berbintang yang jauh. Cahaya itu menyilaukan, dan dalam kehampaan, gelombang itu langsung menghancurkan penghalang ruang angkasa. Serangan yang kuat itu menghancurkan segalanya. Tembakan artileri ini seperti kiamat. Hampir tidak ada yang meragukan bahwa jika seseorang berani memasuki jangkauan serangan tembakan artileri ini, bahkan jika dia adalah seorang kaisar dewa, dia akan terluka parah di tempat. Pikiran setiap orang tidak berbeda dengan pikiran orang-orang di garis pertahanan pertama dan kedua. Ledakan itu berlangsung selama 5 detik penuh. Meskipun hanya 5 detik, jumlah serangan yang dilepaskan dari setiap meriam senjata spiritual melebihi 100. Bahkan larasnya berwarna merah. Hampir lebih dari 10 miliar serangan. Frekuensi serangan ini cukup untuk menyapu siapapun yang berdiri di depannya. Serangan itu berangsur-angsur berhenti, tetapi masih ada kilatan guntur dan kilat di udara, menunjukkan betapa dahsyatnya serangan itu. Apakah dia mati? Entahlah. Tapi meskipun dia tidak mati karena serangan tadi, aku khawatir tidak akan ada hasil yang baik, kan? Paling tidak, dia akan terluka parah. Namun, tepat setelah kata-kata itu terucap, tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan melesat keluar dari debu dan asap. Cahaya itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Boom! Dengan satu gerakan, garis pertempuran diserang dan aliansi ratusan juta pasukan langsung tertusuk. Tidak. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Cepat. Serang cepat. Namun kesempatan itu cepat berlalu. Pada saat jeda, mereka telah kehilangan semua kesempatan untuk menyerang. Terlebih lagi, meskipun mereka tidak melewatkan kesempatan tadi, mereka tidak akan mampu menahan serangan Xiao Chen pada akhirnya. Sebelum mereka sempat bersiap untuk pertempuran, serangan Xiao Chen yang luar biasa telah menghancurkan mereka. Kekuatan yang luar biasa itu sungguh mengerikan. Tidak ada yang bisa menahannya. Garis pertahanan ketiga hanya bertahan kurang dari 20 detik sebelum benar-benar runtuh. Brengsek. Dewa yang bertugas memimpin melihat pemandangan ini, dan tidak berani menunda sejenak, lalu berbalik dan berlari.
Hanya dalam beberapa detik, dia telah melihat dengan jelas bahwa mereka jelas bukan lawan Xiao Chen. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik lari secepatnya. Beberapa detik berlalu, dan setelah melarikan diri ribuan mil, dia melihat ke belakang, dan kulit kepalanya terasa geli. Langit berbintang sudah redup, tanpa cahaya sedikit pun. Ini berarti musuh telah menghancurkan garis pertahanan ketiga. Sungguh mengerikan. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar dewa biasa, dia mungkin tidak dapat memiliki metode yang menentang surga, bukan? Kekuatan lawannya sebanding dengan Kaisar Yan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tidak berani menunda sama sekali, dan segera mempercepat langkahnya, bergerak maju dengan cepat. Dewa ini melarikan diri ke garis pertahanan keempat dengan kecepatan tercepat. Kapal Lingu di garis pertahanan bisa merasakan momentumnya, jadi tidak membunyikan alarm. Cepat, serang. Dia datang. Ratusan juta prajurit di garis pertahanan keempat tercengang. Dewa ini begitu marah hingga hampir mengutuk. Sialan. Kau tuli atau buta? Kaisar Dewa datang. Serang. Dia telah menghancurkan 3 garis pertahanan. Serang. Raungan ini membuat para biksu di garis pertahanan keempat ketakutan, dan mereka semua gemetar hebat. Dewa yang bertugas memimpin garis pertahanan keempat tidak berani ceroboh, dan segera memerintahkan untuk memasuki pertempuran. Tapi, pada saat yang sama, cahaya kemasan tiba-tiba melewati kulit kepala dewa yang berlari untuk menyampaikan pesan. Sebelum dia memasuki garis, disertai dengan ledakan dahsyat, dia terlempar hidup-hidup di tempat. Itu benar, dia terlempar oleh gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu. Kekuatan ledakan dahsyat membuat tubuhnya agak tidak terkendali, dan pikirannya kacau, hanya dengan satu pikiran yang tersisa. Kapan dia datang ke sini? Xiao Chen, bukankah dia jelas jauh di belakangku? Bagaimana mungkin dia bisa menyusulku dalam sekejap mata ketika aku baru saja tiba di sini? Kecepatan orang ini terlalu mengerikan, bukan? Tepat saat dia tertegun, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di detik berikutnya. Dewa itu tiba-tiba terbangun, menggertakkan giginya, dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tembakan. Pada saat yang sama, teriakan datang dari belakang. Dia melihat ke belakang dan hampir mengompol. Sura yang luar biasa, seperti monster pemakan manusia, dengan cepat melahap para biksu manusia dari kuil matahari. Bahkan beberapa dewa tidak bisa melarikan diri. Adegan yang mengerikan ini membuat rambutnya berdiri tegak dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Sialan. Setelah meludah dengan ganas, dia segera melarikan diri dari sini. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia akhirnya mencapai garis pertahanan kelima. Cepat. Cepat bertahan. Anak itu sudah datang ke sini. Jangan berhenti menyerang. Suara itu perlahan menghilang, dan dewa itu perlahan berhenti, menelan ludah, dan menelan ludah dengan keras. Dia menatap semua yang ada di depannya dengan mata terbelalak karena tidak percaya. Barisan kelima, di mana masih ada ratusan juta biksu. Yang ada hanyalah tempat yang sunyi dan sepi. Dia tidak mau mengakui bahwa ini adalah barisan kelima. Tapi, udara dipenuhi dengan sejumlah besar energi spiritual, bau darah yang kuat, dan pecahan kapal perang spiritual yang tak terhitung jumlahnya, serta pemandangan digerogoti hingga hanya tinggal beberapa tulang putih. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa Xiao Chen baru saja ada di sini. Dewa itu jatuh berlutut di udara dengan bunyi plop, dan tidak jelas apakah dia menangis atau tertawa di wajahnya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kuil matahari telah mengalami pukulan yang sangat keras. Di masa depan, kuil itu pasti akan jatuh dari kekuasaannya di Bima Sakti. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba terbangun. Tidak. Kita masih punya kesempatan, kita masih punya harapan. Di depan ada pasukan matahari, pasukan terkuat di seluruh kuil matahari. Dengan mereka di sekitar, Xiao Chen pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku harus bergegas dan memberitahu mereka. Setelah mengatakan ini, dia segera mengaktifkan formasi komunikasi antar bintang dan berteriak keras. 5 garis pertempuran telah ditembus sepenuhnya. Lawan adalah Kaisar Dewa tingkat tinggi. Aku ulangi, lawan adalah Kaisar Dewa tingkat tinggi. Namun, seringai penghinaan yang ekstrim datang dari formasi itu. Dasar sampah, bahkan jika lawannya adalah Kaisar Dewa tingkat tinggi, lalu kenapa? Ini adalah pasukan matahari, garis langsung kuil matahari. Apakah menurutmu kami seperti sampahmu? Bersambung.